Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Program Studi Sistem Informasi jurusan Ilmu Komputer Universitas Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberi oleh Bapak Joko Risanto, Eskom, Mkom, pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Di sini saya dari kelompok 2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian kedua dalam membuat tugas sistem informasi bimbingan skripsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram PERT. Nah, dalam merancang sebuah sistem informasi, kita harus membuat diagram PERT agar proyek ini dikerjakan selesai dengan tepat waktu. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian program Evaluation Review Technique atau disingkat dengan PERT menurut UPADI pada tahun 2011. Di sini PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau dalam bahasa Indonesianya adalah teknik menilai dan meninjau kembali program. Jadi teknik PERT ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Jadi, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, serta mengkoordinasi bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. Nah, kemudian terdapat 3 komponen dalam diagram PERT. Yang pertama itu adalah kegiatan atau yang disebut dengan activity, yang kedua ada peristiwa atau event, dan yang terakhir adalah waktu kegiatan atau activity time. Nah, di mana dalam waktu kegiatan atau activity time ini mempunyai 3 komponen di dalamnya. Yang pertama itu adalah waktu normal. Waktu normal itu merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu normal. Dan yang kedua adalah waktu optimis. Waktu optimis itu merupakan waktu tersingkat yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah waktu pesimis. Waktu pesimis ini merupakan waktu paling lama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dikarenakan berbagai kemungkinan. Nah, di sini saya sudah menuliskan aktivitas dari proses bimbingan skripsi. Di sini ada yang pertama aktivitas mengumpulkan data dengan waktu normalnya ada 5, optimisnya 4, dan pesimisnya itu ada 5. Kemudian ada menggambar bisnis proses. Waktu normalnya 3, waktu optimisnya 2, dan pesimisnya 4. Kemudian merancang I/O interface. Waktu normalnya 5, waktu optimisnya 3, dan waktu pesimisnya 5. Kemudian adalah merancang database. Waktu normalnya 5, waktu optimisnya 4, waktu pesimisnya 5. Kemudian merancang algoritma. Waktu normalnya 5, waktu optimisnya 2, waktu pesimisnya ada 4. Kemudian melakukan implementasi atau coding yang waktu normalnya ada 7, kemudian optimisnya ada 6, pesimisnya ada 8, dan yang terakhir adalah testing atau pengujian, di mana di sini memerlukan waktu normalnya itu ada 3, kemudian waktu optimisnya ada 2, dan waktu pesimisnya ada 4. Nah, dari tabel aktivitas yang sudah dijelaskan tadi, dibuatkanlah aktivitas lanjutan dan biaya-biaya pada waktu normal, optimis, dan pesimis. Di sini aktivitas A merupakan aktivitas lanjutan dari aktivitas B dan C dengan biaya normalnya ada 500.000, biaya optimisnya ada 650.000, dan biaya pesimisnya ada 400.000. Kemudian aktivitas B, aktivitas lanjutannya adalah aktivitas E, di mana di sini biaya normal 700.000, biaya optimisnya 750.000, dan biaya pesimisnya itu 500.000.
Untuk aktivitas lanjutan dari aktivitas C itu adalah aktivitas D. Di sini biaya normalnya ada 1 juta, biaya optimisnya ada 1.500.000, dan biaya pesimisnya ada 950.000. Dan kemudian aktivitas D, aktivitas lanjutannya adalah aktivitas F. Nah, di sini biaya normalnya adalah 1.500.000, biaya optimisnya 2 juta, kemudian biaya pesimisnya 1.750.000. Kemudian aktivitas E, aktivitas lanjutannya adalah aktivitas F. Di sini biaya normalnya adalah 800.000 untuk waktu normal, 850.000 untuk optimis, dan 750.000 untuk waktu pesimis. Kemudian aktivitas F lanjutannya adalah aktivitas G. Biaya normalnya adalah 2.500.000, kemudian biaya optimisnya 2.750.000, dan biaya pesimisnya ada 2.450.000. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas G. Aktivitas G ini adalah aktivitas terakhir. Jadi aktivitas lanjutannya itu tidak ada. Di sini untuk biaya normalnya adalah 2 juta. Untuk biaya optimisnya 2.550.000. Kemudian biaya pesimisnya adalah 1.900.000. Nah, dari aktivitas lanjutan, kita sudah membuat aktivitas lanjutan, kita sudah membuat biayanya, kemudian kita akan menggambarkan diagram aktivitasnya sesuai dengan aktivitas lanjutan yang tertera di sini. Di sini setelah aktivitas A, maka dilakukan aktivitas B dan C secara bersama-sama. Kemudian setelah aktivitas C, maka aktivitas selanjutnya adalah aktivitas D. Setelah aktivitas B, dilanjutkan dengan aktivitas E, kemudian setelah aktivitas E dan D selesai, dilanjutkan dengan aktivitas F, dan yang terakhir adalah setelah aktivitas F dilakukan dengan aktivitas G. Nah, setelah kita menggambarkan diagram aktivitasnya, tentunya kita menggambarkan diagram jaringan kerjanya dengan menuliskan urutan waktunya. Di sini kita tulis 1, 2 itu adalah aktivitas A, kemudian 3 untuk aktivitas B, kemudian 4 untuk aktivitas C, 5 untuk aktivitas E dan D, kemudian 6 untuk aktivitas F, dan yang terakhir adalah 7 untuk aktivitas G. Nah, barulah kita mencari nilai, di mana di sini kita akan menuliskan urutannya 1, 2, sampai dengan 7, kemudian menuliskan waktunya, masing-masing waktu aktivitas yang dibuat di tabel sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan Draw.io. Baiklah, di sini sudah dituliskan 1, 2, 3, sampai dengan 7. Kemudian di sini sudah dituliskan waktunya. A itu ada 5, B ada 3, C ada 5, kemudian D ada 5, E ada 5, F ada 7, dan G ada 3. Nah, di sini hal yang pertama kita harus lakukan adalah menuliskan, kita harus memulainya dengan angka 0 terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk forward pass-nya kita akan menambahkannya dengan 0 ditambah 5, itu hasilnya di sini kita buat itu adalah 5. Nah, setelah itu kita tambahkan juga 5 ditambah 5 itu adalah 10. Setelah itu 5 ditambah 3 itu 8. 5 ditambah 3 itu adalah 8. Nah, di sini 8 tambah 5 itu adalah 13, 10 tambah 5 itu adalah 15. Maka kita ambil nilai yang paling besar, yaitu 15. Kemudian 15 ditambah 7 itu adalah 22.
Kemudian 22 ditambah 3 itu adalah 25. Nah, untuk backward-nya kita akan pertama-tama kita harus menurunkan nilai 25 ini. Kemudian jika forward pasnya tadi kita tambahkan, maka untuk backward pasnya kita akan mengurangkannya. 25 dikurang 2 adalah 25, maksud saya 25 dikurang 3 adalah 22. 22 dikurang 7 adalah 15. Tuliskan. Kemudian 15 dikurang 5, 10. Nah, di sini 10 dikurang 5 ada 5, 10 dikurang 3 itu ada 7. Jadi kita ambil nilai yang paling terkecil, yaitu 5. Nah, jika forward pass tadi itu kita ambil nilai yang paling terbesar, nah untuk backward pass-nya kita ambil nilai yang paling terkecil. Kemudian di sini 5 dikurang 5 itu adalah 0. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat jalur mana yang paling kritis, yaitu dengan melihat jika dikurangkan itu dia hasilnya 0. Di sini ada A, kemudian untuk B itu dia tidak termasuk ke dalam jalur kritis, karena jika 10 dikurang 8 itu hasilnya tidak 0. Kemudian ada C yang menghasilkan 0, kemudian D dan E, kemudian F dan G. Kemudian dari jalur kritis tadi, jika kita jumlahkan waktu normalnya, maka hasilnya adalah 25. Kemudian ada lamanya proyek. Lamanya proyek ini adalah 28 hari berdasarkan gencet yang dibikin. Kemudian adalah jumlah biaya. Nah, jika kita jumlahkan keseluruhan jumlah biaya dengan waktunya masing-masing, itu ada waktu normalnya ada 9 juta, waktu optimisnya ada 11.050.000, dan waktu pesimisnya ada 8.700.000. Nah, jika kita jumlahkan jumlah biaya sesuai dengan jalur kritis, yaitu A, C, D, F, G, itu hasilnya adalah 7.500.000. Nah, ini adalah gencet yang berdasarkan waktu yang sudah ditentukan tadi di tabel, di mana untuk pengumpulan data ini memerlukan waktu 5 hari, menggambarkan proses bisnis ada 3 hari, merancang I/O interface ada 5 hari, merancang database ada 5 hari, merancang algoritma 5 hari, mengimplementasikan coding ada 7 hari, dan yang terakhir adalah pengujian atau testing itu ada 3 hari. Nah, dari waktu yang sudah digunakan ini didapatkanlah lamanya proyek itu adalah 28 hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.